Kita cek di sini. Oke, ini ada yang tadi kita contohkan ya. Ada apa di sini? Ada apa? Ada. Nah, kita cari yang paling mudah dulu ke bawah. Oke. Oke nih. Ada kelihatan ya? Ini haya. 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 Haya kelihatan? Nah, haya. Oke. Misalnya nanti ada kalimat nih. Di dalamnya ada haya. Berarti haya ini mu'rab apa mabni? Nah, dalam ilmu nahwu haya ini bagian dari mabni. Karena ya-nya hamzah, maaf, fathah yang di ujung, dia tidak bisa jadi hayyi. Ya, tidak bisa jadi hayyi atau hayu. Kecuali apa Ustaz? Kecuali haya ini dia setelahnya menyambung dengan domir lainnya, ya, domir antum atau anti. Tapi kalau yang haya ini gimana Ustaz? Kalau yang haya ini biasanya digunakan secara umum, kayak kita yuk gitu bahasa Indonesia tuh, yuk, ya, yuk, haya yuk. Kalau dalam azan kan haya ala sholah gitu kan, mungkin hayu atau hayi, ya, haya sudah, haya baku seperti itu, haya yuk gitu ya. Haya itu baku yang ujungnya fathahnya tidak bisa berubah. Yang pertama. Terus yang kedua, oke. Di baris pertama ada apa di situ? Ada kufri. Kita coba ya, kufri. Ini kufri. Ya, kufri kasih warna biru. Kufri ya. Ini kufri akar katanya di apa? Kafaro. Kafaro yakfuru. Ya. Kafaro. Yakfuru. Kafaro yakfuru. Terus kufrun itu ismun, ya. Kufrun itu ismun. Bisa kufru, bisa kufri, bisa kufro. Nah, tergantung nanti yang mempengaruhi sebelumnya. Kalau kufri berarti apa nih kufri? Kenapa jadi harokatnya i, kufri? Tahu? Ada yang tahu? Ada bi, Pak. Ada bi. Fabima naqadihim mitsaqahum wa kufrihim. Ya, ada bi itu yang bima, bi-nya ini adalah harfu jar. Mengkasrokan harokat setelahnya. Ya, mengkasrokan harokat setelahnya jika dia ismun yang singular dan bukan dari bagian fi'il. Karena fi'il dalam jika ada harfu jar tidak terpengaruh karena dia sudah punya tugasnya sendiri, ya. Kufri jadi kufri. Kalau jadi kufro berarti kata sebelumnya adalah menasobkan kata kufro. Contohnya apa, ada yang tahu? Misalnya enggak kufri ya. Uridu an akula, ya, ada an lan izan kai, ya. Ini kata setelahnya menasobkan dari tugas an lan izan kai ini. Contohnya an lan izan kai tulisannya seperti apa? An, terus apa lagi? Lan, terus izan, dan terakhir kai. Ya, an, lan, izan, kai. Ini 4 kata ini menasobkan kata setelahnya. Ya, kasih warna merah. Menasobkan kata setelahnya. Contohnya apa, Ustaz?
Ya, contohnya di bawah sini ya. Contohnya, alan ikan kai. Contohnya makan ya. Saya mau makan. Uridu, bahasa Arabnya. Uridu an akula al-ta'ama. Uridu an akula al-ta'ama. Nah, yang kasih warna biru berarti dia terpengaruh ya. Ya. Yang biru berarti dia terpengaruh. Yang artinya apa? Saya ingin makan suatu makanan. Oke. Maka an-nya ini karena bagian dari di atas ya, dia adalah tugasnya menasobkan kata setelahnya. Kita cek ya, akula jadi nasob, atau ama jadi nasob, gitu ya. Jadi seperti itu bagian-bagiannya. Nanti kalau misalnya masih bingung, kita dengan latihan ini minimal lama-lama mengetahui mana yang mana yang mu'rab, mana yang mabni. Sekarang kita coba yang pertama ya. Karena tugasnya adalah membedakan antara mu'rab dan mabni. Kita coba ayat pertama dulu nih. Karena tadi kita sudah memenggal kata ya sampai 6 nomor. Coba sekarang kita coba dulu ayat pertama 155. Ayat 155 ini kita coba penggal ya. Maaf, kita coba cari mana ismun, mana apa lagi? Ada ismun, ada apa lagi? Ada ismun, fi'lun, sama harfun. Sekarang karena tugasnya adalah mu'rab sama mabni, kita cari bersama-sama bagaimana saja yang mu'rab dan bagaimana saja yang mabni. Oke? Kita coba yang baris ayat pertama. Kita coba dulu yang kalau nyari antara mu'rab sama mabni, mudahan nyari mu'rab. Mudahan nyari mu'rab. Kuncinya di mana, Ustaz? Kuncinya ada di juz 6 pertemuan pertama di jawaban yang pernah saya berikan ke Bapak semuanya, ya. Itu kuncinya. Ya, di mana? Coba saya ulang lagi. Saya bukakan kembali. Ya. Oke. Kuncinya di sini. Nah, ini. Ya, kuncinya belum ada ya? Oh, belum. Maaf. Bentar. Oke, kita coba dulu ya. Baris ayat pertama. Kita mencari apa? Yang mabni antara mu'rab sama mabni yang paling mudah adalah yang mabni. Kita coba ya. Sekarang saya kasih tulisan mabni. Mabni berarti ismun ya. Atau nggak usah pakai ismun aja, mabni untuk ketahuan. Nah, saya kasih kuncinya satu ya. Setiap fi'il madi dia adalah mabni. Setiap fi'il madi dia adalah apa? Mabni. Jadi kalau ada semua fi'il madi udah mabni. Ya. Mabni di baris pertama nemu nggak? Baris pertama nemu nggak mabni? Ya. Fa mabni nggak Fa? Fa bisa berubah nggak jadi fi? Enggak ya. Fa, tulis Fa di sini. Terus selanjutnya bi dan ma bisa berubah nggak? Mabni ya, nggak bisa berubah. Bi ya bi, ya ma dia nggak bisa berubah. Oke, dan sini ma. Lanjut tanya lagi, ada misako. Misako.
Misako. Misak bagian mabni apa mu'rob? Ada yang tahu? dijemur tuh. Mu'rob. Apa mu'rob? Misako, misaku, misaki. Gitu bisa berubah dia. Oke, misako, misaku, misaki. Oh, tapi Tidak ini bisa fi'il madi berubah. karena itu jadi ini fi'il madi ya? Misak fi'il madi apa ismun? Misak itu ismun ya. Oh, ismun. Misakun ismun. Ya. Misakun ismun. Misak itu singular apa jama apa muannats apa musanna? Ada yang tahu? Wasako yasiku artinya percaya. Wasako yasiku artinya percaya. Kalau misakun artinya janji. Sesuatu yang dipercayai. Misakun ini bukan apa? Bukan jama, ya. Dia ada muannasnya misakotun, ya. Dia ada muannasnya misakotun. Berarti dia apa? Dia mu'rob ya. Mu'rob. Kita lanjut setelahnya. Wa mabni. Wa nggak bisa jadi wi ya. Terus kufri apa? mu'rob. Kufri mu'rob. Dia bisa berubah. Him bisa berubah. Hum. Terus bi bisa nggak bisa berubah. Ya bi ya tetap bi. Mabni. Mabni berarti ya. Oke, ada lagi. Ayati. Ayat. Mu'rob. Mu'rob ya bisa ayatu bisa ayata. Allahi mu'rob bisa Allahi Allahu Allaha. Wa, temu lagi wa ya. Wa mabni, nggak bisa wi, nggak bisa wu. Qatli bisa berubah. Him bisa berubah. Al-anbiya bisa berubah. Maka yang baris pertama kita ketemu nih beberapa huruf yang mu'rob atau kata yang mu'rob. Coba baris kedua ya, kita cari yang mabni dulu yang gampang. Ketemu lagi bi ya. Bi mabni. Terus apa lagi yang mabni? Wa lagi. Wa. La. Qaulihim mana la? Qulubuna gulfun. Ya, bal la-nya mana? Oh, enggak ada. Enggak ada la-nya ya. Qauli itu satu ya. Terus bal nggak bisa berubah. Ya. Tapi ada balil ladzina kafaru. Itu kalau dalam satu ayat atau satu Al-Qur'an, satu kalimat itu boleh disambung dalam artian bukan disambung secara tulisan nahwunya agar mempermudah cara membaca Al-Qur'an. Gitu ya. Bal mabni. Toba'a, tunggu rumus ya. Setiap fi'il madhi selalu mabni. Apa lagi? Allahu mu'rab, bisa berubah. Ala itu ya, ala nggak bisa berubah segitu. Alai. Tulisannya ini ya, alai. Sisi. Terus apa lagi? Bi mabni. Alai terus. Sudah. Ha bisa berubah nggak ha? Ada Bisa. beberapa domir yang nggak bisa berubah, yang bisa berubah. Kalau ha ya udah ha. Kalau dalam keadaan doang, jadi dia nggak bisa berubah. Domir ha. Kalau him bisa jadi hum. Kalau hi bisa jadi hu. Kalau ha nggak bisa jadi hi atau hu, ya. Oke, bi lagi ya. Bi lagi. Terus habis ya. Him tuh bisa berubah jadi hum ya. Coba nomor terakhir ya, nomor 3. Dari ayat berapa? 155. Fa, nemu ya? Fa, terus mabni. La mabni mumtaz. Yaum mabni. Oh, dia isim dia. Ala yu'minuna illa qalila, enggak ada yaum, Pak. Salah baca. Iya. Yu'minuna. Illa ini mabni. Betul. Illa terus wa lagi. Ada wa, Pak. Kita 155 dulu, Pak. 155 ya. Oke, biar nanti fokus kitanya ya. Ya. Jadi ketemu nih semuanya nih. Mabninya kalau udah ketemu, tinggal sisain aja semuanya mu'rob gitu ya. Berarti sisanya mu'rob. Tapi nanti kita sisain. Sisain apa? Untuk fi'il mudhari
Oh, enggak kita masukkan mabni sama mu'rab. Kita taruh terpisah. Ya. Kalau dimasukkan mu'rab juga bisa. Ya. Soalnya kita ke mu'rabnya dulu coba. 155 yang maaf yang mu'rabnya. Ya, 155 yang mu'rabnya. Mu'rabun. Naqdihim. Naqdi. Mu'rabun. Oke. Apa? Naqdi boleh. Him. Naqdi. Him Him juga. boleh. Mitsako. Mitsako. Terus misako. Juga. Hum. Kufari. Kufri. Him. Him betul. Hayati. Hayati tadi ini ya. Ayati. Ayati. Mu'rab betul. Terus Allahi. Qatli. Allah dulu ya. Allah. Allahu bisa ya. Saya. Qatli betul. Qatlihim langsung ya. Terus apa lagi? Al-Anbiya. Oke, baris Goiri. pertama soda, baris kedua sekarang goiri. Goiri terbaru dengan bi, jadi majrur ya. Ya. Hakki. Terus hakin. Qaulihim. Qaulihim betul langsung ya. Qaulihim. Terus Qulubuna. kulubu. Gulfun. Gulfun. Toba'a. Toba'a. Toba'a udah tadi mabni. Ba mabni. Allahu. Allahu. Terus Alaihi. enggak masuk kufrihim. Kufrihim. Kufrihim ya, kufri dan him. Kufri sesambung aja ya biar tidak lama. Ya. Oke, Mumtaz, lanjut nomor 3. Ayat 155 aja. Mumtaz. Qalila. Mumtaz qalila. Oke, alhamdulillah. Sudah mulai oke ya, lancar ya. Ini bakal kita Kan tahu. tadi tinggal Nah, makanya nyari mabninya dulu mudah, baru nyari mu'rabnya lebih mudah lagi. Nah, dari ayat ini, yang latihan ini yang tadi Pak Syed tanyakan, sekarang kita coba-coba nih. Di ayat 155, ya, ayat 155 ini sekarang kita cari. Kita sisihkan mana fi'il madhi, mudhari sama amr. Sekarang kita coba dulu nih. Fi'il yang pertama itu tulisannya fi'il madhi dulu. Fi'il madhi. Ya. Fi'il apa? Madhi. Oke. Fi'il madhi. Baris pertama ada nggak? Baris pertama di ayat 155, fi'il madhinya ada nggak? Kosong ya. Kosong. Baris kedua, fi'il madhinya Qoba. Ada lagi? Kosong. Baris ketiga, fi'il madhinya kosong. Oke, Mumtaz. Sekarang kita bersama-sama mencari apa? Mencari fi'il madhi habis itu mudhari. Mudhari. Ya. Kita lanjut fi'il mudhari baris pertama nemu enggak? Ada ya naqdi. Naqdihim. Naqdi. Oke. Baris pertama masih ada nggak fi'il mudhari'nya? Tidak ada ya. Nomor 2. Ya? Qatli itu ismun, pembunuhan betul. Lanjut baris kedua tidak ada. Baris ketiga ada pasti ya, yu'minuna.
Oke, mumtaz. Ya, sekarang sudah ketemu nih fi'il madhi mudhari. Sekarang sama-sama mencari apa? Fi'il amar. Amar. Ya. Di mana? Di sini. Kalau nggak ada berarti nggak usah ada. Ya. Oke, baris pertama nemu fi'il amar. Nggak ada. No. Baris kedua. Oh ini. No. Baris ketiga. No. Oke, alhamdulillah. Jadi seperti ini ya. Oke, saya break dulu. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan atau sudah panas kepalanya? Susah ya, Pak. Iya, baru bertemu, Pak. Ya, mungkin masih meraba-raba. Kalau sudah nanti lancar, baru oke. Pertama kali yang meraba-raba, kan dibantu meraba-rabanya. Oke, Pak Sueb, tidak ada suaranya? Pak Sueb lagi keluar ya? Lagi di mute, Pak. Lagi di mute. Mana Pak Sueb, mau ditanyakan sesuatu? Belum Pak Ustadz. Tadi kan udah nanya, sekarang udah dikasih contohnya. Ya kasih contohnya ya kita tinggal ini aja. Tadinya ya? Kan iya. Jadi gitu untuk pertama-tama memang Pak Agung bilang agak susah, tapi nggak apa-apa, kan baru kenal gitu ya. Kayak dulu lah sebelum nikah, belum kenal lama-lama jadi istri atau suami. Saling mengenal. Ya kenal dulu ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya ya. Siap. Ini mau dilanjut ayat 156. Mau dilanjut apa nanti? Mau dilanjut latihannya apa? Oh cukup aja Ustaz. Kan depan ganti lagi gitu. Yang penting ada contohnya kita agak paham gitu. Apa mau dicoba lagi? Silakan Pak Agung dan kawan-kawan. Soalnya di belakang ini, ya di belakang ini adalah jawaban dari pertanyaan dari Pak Syuaib. Betul. Ya. Mau lirik dulu nggak belakang Pak? Boleh, kita lirik dulu. Boleh ya. Silakan dilirik dulu atau diintip ya. Semuanya mabni. Fi'il madhi semuanya mabni. Oke. Betul. Dari dengan nun niswa nun taukid adalah mabni. Nah, maksudnya apa nih? Kalau ada kita coba. Ya. Ada 3 pembagian ya. Kita coba paling kanan dulu karena kita baca Al-Qur'an dari kanan ke kiri. Al-kalimah itu kalimat dalam bahasa Arab, dalam kita nulis bahasa Arab ya. Waktu kita bahasa Arabnya benar apa ngawur gitu, tetap bagi 2. Mu'rab sama mabni. Apa itu? Mu'rab sama mabni. Mu'rab mabni itu maksudnya yang ujungnya yang ada harokatnya itu fathah, kasroh sama dhamma atau sukun itu berubah atau tidak. Jika dia berubah maka mu'rab. Jika dia tidak berubah maka mabni. Contohnya tadi saya sudah kasih tahu ya. Mana contohnya nih? Ada di atas nih. Uridu an akula at-ta'ama. Ya. Ini mencontohkan bagian dari mu'rab. Mu'rabnya mana? Mu'rabnya at-ta'ama sama akula. Ya, di ujungnya fathah sama fathah. Gitu. Ini maka dia mu'rab berubah. Ya, terus di antara satu kata kalimat ini ada nggak yang mabni Ustadz? Ya mabni nih di atas nih. Ini huruf-huruf ini itu mabni. Ya, dia nggak berubah. Ya. Anlan idan kai dia apa? Mabni tidak berubah. Ya. Lan idan kai mabni tidak berubah. Kalau ujungnya sukun ya tetap sukun. Seperti itu. Contoh yang paling mudah apa Ustaz? Kan kita baru belajar, ada lagi contohnya. Kita cari fi'il madhi. Semua fi'il madhi dalam rumusan ini adalah mabni. Betulnya qaba'ah. Nggak bisa dipengaruhi dengan apa? Dengan subjek yang ada setelahnya atau objek. Ya. Sampai sini kita coba ya ke kirinya. Maka jika kalimat itu ada mu'rab sama mabni dalam ilmu nahwu atau jika ujung kata itu bisa berubah ya, maka juga kalimat itu terbagi menjadi 3. Apa itu? Nama, tindakan sama huruf. Ya. Ismun itu nama, fi'lun itu tindakan, huruf itu huruf.
Ya, sampai sini sudah oke ya. Kita coba ya. Kita coba setelahnya. Ya. Nama, contohnya paling mudah adalah Pak Agung, Pak Sued, Bu Santi, Bu Komaria, Mas Supri, itu nama. Ya, nama. Ada juga namanya dari bahasa Arab. Ahmadun, Aniyun, Utsmanu, Umaru. Nah, itu. Nah, fi'lun gampang. Fi'lun gampang. Apa? Memakan, meminum, berlaku, apalagi bobok, apalagi melamun, tindakan. Ya. Terus harfun gampang, harfun itu huruf. Contohnya kalau ada bahasa Indonesia. Dan apalagi ke, di dalam, di atas, dan seterusnya. Bahasa Arabnya kalau fi'lun adalah dari tindakan, dan fi'lun ini terbagi menjadi dua, fi'il madhi, mudhari, plus fi'il amar. Harfun itu huruf. Nah, dari yang saya sebutkan tadi juga terbagi lagi dari dalam ilmu nahwu shorof yang ujungnya atau setiap kata ujungnya itu harokatnya itu bisa berubah, bisa tidak berubah. Bisa mabni atau tidak berubah atau mu'rab yang berubah. Kalau ismun bisa mu'rab dan mabni. Contohnya mu'rab apa Ustadz? Mu'rab itu gampang. Nama hewan bisa berubah ya. An-namiru. Namir adalah an-namiru apa? Asad. Maaf. An-namir adalah harimau. Ya, harimau. Bisa jadi an-namiri atau an-namira ketika ada kata sebelumnya yang mempengaruhi dia menjadi ujung dari harokatnya. Itu maka bagian dari mu'rab. Ya. An-namiru. An-namiru. Nah, an-namiru adalah harimau. Contohnya kita bikin yang apa? Aja ya. An-namiru. Kayak bahasa Inggris. An-namr. Grammar ya. Iya, an-namr. Grammar ya. Anim gitu kan. Tanpa nama. Tuh. Oke, kita coba yang ya an-namiru berubah jadi an-namira. Ya. An-namira. An-namira. Oke. Apa contohnya? Uridu, boleh yang gampang ya. Yang seperti mirip, dia nggak sulit kosakatanya. Uridu an soda ya sud. Uridu an bahasa, nabahasa, hasa, an-namira fil ghabati. Uridu an nabahasa an-namira fil al-ghabati. Ya, nah kita cek nih. Kan tadi kita contohkan apa? An-namiru, artinya harimau. Bagaimana jika posisinya jadi an-namiru, ujung harokatnya fathah, ya? Maka di sini jika dia ketemu sama apa? Sama huruf yang menasobkan seperti di atas, ya. Uridu an-nabhasa an-namira fil ghabati. Maka an-namir ini bagian dari apa tadi sudah kita bahas? Ismun. Ismunnya apa? Ismul mu'rab yang berubah. Ya. Mu'rab yang berubah.
ismu. Min ismil mu'rab. Al-misalu min ismil mu'rab. Contoh dari ism yang mu'rab. Mu'rab yang berubah. Oke, yang berubah. An-namir artinya apa tadi? Artinya harimau. Oke, itu ya. Satu dulu ya. Kalau ditambah contoh yang lain, ya cukup dulu ya. Oke, sekarang kita contohkan dengan contoh yang lain. Nah, kita contohkan dengan contoh dari ism yang mabni. Kalau di atas ism yang mu'rab, kalau ini ism yang apa? Mabni. Tidak berubah. Mabni apa? Nama yang tidak berubah. 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 Apa nama contohnya? Ada yang tahu? Ism yang Misalnya yang paling gampang nama bahasa Indonesia. Agung gitu ya. Agung. Itu nggak bisa berubah. Agung. Gitu. dia mabni tidak mengalami perubahan. Oke. Ya. Agung. Ya, contohnya dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan sama di atas ya. Ya copy paste aja ya. Dia misalnya dalam keadaan mabni, dalam keadaan fathah. Ya. Kilonya berapa? Ya, uridu an apa? Biar nggak cuma nyari doang. Ya, uridu an musohiba. Agung alal fauri. Uridu an nusahiba Agung ala al fauri. Ya. Uridu, saya ingin bersahabat. Maaf, usohiba ya. Kalau saya itu usohiba. Saya ingin bersahabat dengan Agung. Kau boleh tambah di sini. Ya, di Agung dengan Agung alal faur, dengan segera mungkin. Maka Agung ini ya, meskipun ada apa? Meskipun ada apa? Ada an, tapi setelahnya itu ada bi. Bi ini. Ya, ini bi ini. Bi ini apa rumusnya? Bi ini menjarkan atau maaf majrurkan kata setelahnya. Misalnya bito'am. Maka Pak Agung ini atau Agung, dia tetap harokatnya seperti ini. Ya, sukun. Nggak bisa jadi patah, kasroh, rodo, doma. Meskipun dalam keadaan kasroh, patah, atau gitu ya. Saya tulis artinya ya di sini ya. Biar nanti sudah jika ingin belajar lagi, sudah tahu artinya. Sorry, Bu. Ke kamar. Ya, kalau kamar kasih bunda. Ke kamar lagi. Kan senang adik. Bapak seperti bunda. Sih. Oke, ini artinya saya ingin apa?
bersahabat dengan Agung sesegera mungkin. Orang di atas, kami ingin mencari harimau di hutan. Maka, kenapa? Kenapa, Pak? Hilang gambar saya. Aduh. Oh. Baik. Suara hilang. Ada lagi gambarnya? Oke, gitu ya. Jadi contoh dari nama yang mu'rab di atas an-namir, an-namiru, ya. Contoh dari nama yang mabni adalah Agung. Bisa ganti dengan Pak Su'aib, bisa ganti dengan Bu Komaria, bisa ganti dengan apa? Dengan Bu Santi. Nah, Bu Komaria kan bahasa Arab, Ustaz. Ya, jika dia di akta lahirnya dia pakai bahasa Latin yang diarabkan, maka apa dia jadi bagian mabni, kecuali Bu Komaria nanti di akta lahirnya menggunakan tetap ya dengan ejaan bahasa Arab, maka tulisannya tetap ejaan Arab ya, Al-Qamariyah gitu. Seperti itu ya. Syuaib, kalau Syuaib gimana, Ustaz? Kan Syuaib juga nama Nabi Syuaib. Ya, ada beberapa nabi yang mamnu minas sorfi, yang ketika ketemu dengan i'rab seperti ini nggak bisa diharokatin. Contohnya Syuaib, Musa, apalagi Isa, apalagi Yahya, dan seterusnya yang nama-nama tersebut yang bukan atau tidak memiliki kata kerja, ya, yang tidak memiliki kata kerja, cuma nama doang, ya. Yahya kan ada kata kerja, hayya yuhyi atau hidup, ya. Tapi kan nama ini dari Allah, nggak bisa berubah, ya, tidak bisa berubah, kecuali dia bagian dari ismun fa'il mimi dan ismul fa'il goiru mimi, ya, kayak muhyi gitu bisa, ya, muhyiddin penghidup agama itu bisa, ya. Kalau Yahya nggak bisa. Oke, sampai sini kita cerna dulu aja ya karena baru belajar. Kita lanjut ke bawahnya, ya. Saya matikan. Kita lanjut ke bawahnya, ada al-i'rab, ya. I'rab itu apa? I'rab itu perubahan harokat di ujung setiap kata, ya. Ada rofa itu domah, ya. Nasab itu fathah, jar itu kasroh, ya, yang di bawah. Dan jazm apa? Jazm itu sukun. Jazm itu apa? Sukun. An itu ujungnya jazm, berarti sukun. Ya. Rofa itu fathah. Kita coba. Rofa itu domah. Oh, domah. Rofa itu domah. Nasab itu fathah. Fathah. Jar itu kasroh. Kasroh. Jazm itu bulat, sukun, ya. Bulat, contohnya bulat mana? Kasih lagi ya. Bulat itu nih kayak donat nih, ya, donat kecil. Ya. Nah, ini anlan idzan ka, ini ujung-ujungnya nih bulat nih. Bulat donat di atas, ini sukun namanya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Insya Allah kalau sudah mulai paham ini, selanjutnya dengan latihan-latihan yang ada akan lebih paham lah lagi. Kita lanjut ya. Lanjut. Nah, setiap yang tadi saya sebutkan itu mempunyai bagian-bagian yang bisa berubah. Contohnya apa? Ism sama fi'lun. Nama dan tindakan itu bisa dalam keadaan domah. Ya, bisa dalam harokat atau keadaan domah. Terus lagi sama. Ismun dan tindakan. Ismun dan fi'lun juga bisa dalam keadaan atau dalam nasab. Dan juga sama setelahnya, tapi tidak ada fi'lun. Ismun saja bisa dalam keadaan jar. Jar itu kasroh, ya. Dan terakhir, ya, fi'lun atau tindakan bisa dalam keadaan jazm atau sukun. Mau kasih contoh tiap-tiap nggak? Boleh. Ya, ismun sudah ya tadi ya. Ya, ism dalam keadaan rofa. Tadi sudah kita kasih contoh dalam keadaan apa? Ya, ismun ini baru dalam keadaan nasab. Sekarang kita coba contoh dalam keadaan rofa dulu. Rofa. Ya.
Dalam keadaan rofa. Kita ubah dulu di sini. Rofa. Rofa an-namiru gitu ya. Ya rofa gimana? Gampang gini aja. Jadikan dia kalimat yang tidak punya kata kerja. Ya, mubtada sama khobar aja. Misalnya gini. An-namiru. Ya. An-namiru. Apa? Kalau kuat. Qawiyun boleh. An-namiru qawiyun. An-namiru qawiyun. Yang kita perhatikan di sini qawiyunnya. Ya. Qawiyun itu Enggak, yang kita i'rab. perhatikan an-namirunya, Pak. An-namiru. An-namirunya kan kita bahas apa? Meskipun sama-sama dia ismun ya. Meskipun sama-sama ismun, kita lagi bahas an-namirunya. Boleh juga qawiyun sama boleh juga dalam keadaan domah ya. Sekarang kita bahas tuh pretelling dikit-dikit aja ya. Oke, pertama ya, an-namiru ini dalam kurung yang berbeda biar tidak sulit ya. Kayak gimana ya? Saya coba ini bentar nih gini. Oke. Gini. Oke. An-namiru itu mubtadaun. Apa mubtada? Mubtada yang di awal. Mubtada yang di awal. Qawiyun adalah khobar. Qawiyun adalah khobar. Khobarun. Ya gini. Ya. Ada mubtada, ada khobar. Ya, ada mubtada, ada khobar. Ya, maksudnya gimana, Ustaz? Dari dua kata ini yang memiliki arti, artinya apa? Artinya harimau, ya, atau boleh seekor harimau kuat, ya, kuat. An-namiru, jadi ada kalimat tuh ada dua. Kalimat yang punya kata kerja atau yang kedua kalimat yang tidak punya kata kerja. Kalimat yang punya kata kerja contohnya yang di atas ya. Nuridu an-nabhatha an-namiro. Mana kata kerjanya, Ustaz? Kata kerjanya nih an-nabhatha. Nabhatha itu kata kerja. Ya. Maka jika ada contoh kalimat ya dengan contoh seperti ini, an-namiru qawiyun, dia nggak punya kata kerja, ya, dia berdiri sendiri nggak punya kata kerja. Bentar ya. Oke, gitu ya. Jadi an-namiru qawiyun, an-namiru qawiyun, an-namirunya mubtada. Mubtada itu kata yang di awal kalimat disebut mubtada. Itu yang pertama. Yang kedua, qawiyun. Qawiyun itu artinya kuat. Maka qawiyun ini adalah keterangan dari setiap yang di awal. Ya, maka disebut khobar atau keterangan. Setiap yang di awal an-namiru itu butuh keterangan. Jadi kita nggak boleh tuh bikin kalimat an-namiru sudah selesai. Titik. Ya, nggak boleh. Misalnya bu kokom titik. Itu nggak boleh. Minimal harus ada keterangan atau punya kata kerja dalam suatu kalimat. Pak Agung titik. Itu nggak boleh. Mas Wira, Mas Supiryo titik. Itu nggak boleh. Maka minimal ada keterangan atau ada kata kerjanya. Ya mungkin dong nama doang, itu ngapain dia? Gak ada cerita, ya udah selesai ya. Maka an-namiru harimau sebagai awal atau mubtada dan keterangannya itu adalah kuat atau qawiyun atau khobar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setiap mubtada ya, setiap mubtada atau kata yang di awal itu harokatnya selalu dhammah. Apa? Harokatnya selalu dhammah. Ya. Yang pertama. Yang kedua, setiap khobar jika dia tidak terpengaruh dengan kata sebelum mubtada, misalnya nih sebelum mubtada ini nggak ada apa-apa nih, kosong. Karena ini udah setelah
setelah mubtada itu titik. Di sini titik nih. Ini titik. Ya, misalnya titik. Maka setiap khobar juga sama ujungnya selalu domah atau domatain itu boleh. Ya, setiap khobar jika dia tidak terpengaruh dengan selain mubtada, maka harokatnya juga domah atau domatain itu boleh. Gitu ya. Sampai sini sudah oke ya. Untuk contoh yang apa? Yang isem dalam keadaan rofa. Ya, isem dalam keadaan rofa. Bagaimana jika isem dalam keadaan fi'il? Isem dalam keadaan fi'il dalam keadaan rofa. Fi'il dalam keadaan rofa atau domah. Ya, contohnya mudah. Ya, mudahnya mana saat ini? Saya kasih contoh nih. Sudah ada kita bikin contoh nih. Ni uridu an akula atau ama. Nah, yang pertama uridu, dia apa? Di awal. Ya, di awal kalimat atau mubtada boleh. Di awal kalimat atau di bidayah atau di awal. Nah, setiap fi'il jika di awal kalimat tapi dengan syarat dalam kurung bukan fi'il madhi, maka selalu dhamma, ya. Selalu dhamma, gitu ya. Contohnya mudah. Sekarang kita ke nasab, ya, nasab atau fathah. Isem. Mana isem start? Ini isem nih. Maaf nih. Atau ama isem. Ya. Uridu an akula atau amanya ini adalah isem dalam keadaan nasab atau fathah karena terpengaruh dari an, ya. Kedua, ya, terpengaruh dengan an plus dengan ada fi'il mudhari, gitu ya. Setiap habis fi'il mudhari maka isemnya selalu maf'ulun bih atau dalam kurung mansubun. Maka ini sudah ketahuan ya, isemnya sudah kasih contoh. Terus fi'il dalam keadaan nasab mana? Fi'il dalam keadaan nasab ini akula, ya. Ini fathah nih ujungnya nih. Ujungnya fathah karena terpengaruh dari an. Ya, terpengaruh dari an yang menasabkan kata atau kata kerja setelahnya. Sudah ketemu jawabannya ya. Nasab jika contohnya isem dan fi'il. Sekarang yang ketiga nih, jar. Ya. Jarnya cuma isem doang, Ustaz. Mana ada contohnya nggak, Ustaz? Contohnya di ayat aja deh. Di ayat aja deh. Ayat yang pertama ya. Ayat pertama ya, di situ ada apa? Yang paling mudah kita kasih contoh. Bi ayatillah ya, itu mudah banget. Bi ayatillah. Bi-nya harfu jar, ayati itu adalah ismun dalam keadaan majrur atau harokat ujungnya kasroh. Itu ya. Itu untuk contoh yang jar. Sekarang contoh terakhir jazm. Jazm fi'il dalam keadaan jazm bisa nggak start fi'il dalam keadaan jazm? Bisa banget. Contohnya mana? Kita cek di Quran ada apa enggak? Oke, belum ada ya contohnya ya. Kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh fi'il dalam keadaan jazm. Fi'il dalam keadaan jazm atau sukun. Fi'il apa? Tindakan ya. Fi'il dalam keadaan jazm atau sukun. Ya, contohnya di sini diawali dengan apa? Bisa diawali dengan la. La ta'kul at-ta'ama. Itu contoh pertama. Contoh kedua bisa nggak, Ustaz? Bisa. Ya, bisa. Kul anta al-ta'ama. Yang pertama, la ta'kul apa? Al-ta'ama. Yang kedua contohnya, kul dalam kurung anta al-ta'ama. Sebentar ya, saya break dulu ya. Ya, pusing juga. Kunci di siapa? Si Norma. Oke. Sampai sini ya, kita lanjut. Sebentar. Ustaz sudah sinyal. Oke, nggak apa-apa.
Susah sinyal, Bu Santi susah sinyal. Bentar ya, saya break dulu lagi 3 menit ya, sebentar aja. Saya nggak pakai wifi ya, nanti. Aslinya di sekolah. Anda bebas, ini kan lokasi sisa. Akan beli tahu Pak. Beli besar. Nanti pemakaiannya kemana ya nih i'rab sama mabni. I'rab sama mabni. Gimana Pak Agung? Bingung saya, Pak. Masih bisa ikuti? Ngikutinnya sih Belum bisa. kan? Hah? Ngikutinnya bisa. Cuma nggak tahu Maksudnya ngerti. Tapi tingkatnya terlalu tinggi. Jadi di telinganya itu nggak bisa nyerna kalau saya. Belum. Oh iya, alhamdulillah. Itu berarti tandanya akan pinter, Pak. Aduh, jangan diterusin dulu Pak Ustadz. Nah, iya, contohnya karena ini contohnya cuma sehalaman, tapi nggak ada contoh kayak saya contohkan. Jadi kalau cuma baca doang. Iya itu, jadi Bapak sudah meloncat gitu, begitu meloncat lah kita ini yang, aduh. Oke. Urutannya Jadi dicerna dulu aja kalau misalnya nanti Pak Sueb dan Pak Agung dan kawan-kawan mau mereview kembali, bisa dilihat videonya yang direkam atau apa, tanyakan di depan jika ada saya lagi. Jika tidak ada saya lagi, berarti bisa tanya ke Ustadz Saroni atau Ustadz Syaihu atau Ustadz yang lain yang mengajar kepada kelas ini. Tambah gak nyambung. Itu dulu ya. Iya. Jadi ini dulu nih, yang dalam keadaan jazm atau sukun ya. Dalam keadaan jazm atau sukun. Contohnya, la takul atau ama artinya apa? Janganlah kamu makan makanan. Ya, janganlah. Ini takul itu, la takul itu kamu makan. Apa fi'il arempil apa makan suatu Al-Amr atau ya Al-Amr Al-Takul itu bukan Al-Amr Pak. Makanlah kamu suatu makanan ya.
Ada Nah, dua ini perintah, contoh. ini fi'il amr kan ini. Apa namanya? Ini makanlah, ini perintah kalimat perintah kan ini. Padahal kalau di Indonesia kan itu. Betul. Iya. Yang pertama ini kalau adalah berarti larangan, ya. Larangan. Larangan. Larangan berarti Nah, apa itu yang apa ya? Gantinya pelarangan. La an-nahiyah, la larangan. Nahal. Oke, ya. Dalam la larangan ini dia tetap pasti menggunakan fi'il mudhari, ya. Nggak boleh atau haram dalam ilmu nahu setelah la-nya larangan itu pakai fi'il madhi. Karena madhi kan artinya past tense, sudah dikerjakan. Ngapain melarang yang sudah dikerjakan? Iya, betul. Maka wajib menggunakan fi'il mudhari. Ya. Nah, ini. Contohnya la ta'kul at-ta'ama, janganlah kamu makan suatu makanan, ya. Ta'kul itu kan kita sekarang mencari fi'il atau kata kerja dalam keadaan sukun. Nah, kita lihat nih, lamnya ini adalah harokatnya sukun. Sukun. Ya. Kenapa sukun? Karena adalah la-nya ini tugasnya mensukunkan kata kerja setelahnya jika la-nya ini memiliki makna la an-nahiyah atau la larangan. Gitu ya. Terus nih ya. Nahi. La larangan. Lata itu nahi kan. Kenapa, Pak? Lata. Fi'il amr itu perintah. Kalau yang enggak perintah itu namanya fi'il apa, Pak? Lupa saya. Kenapa? Fi'il amr. Iya. Perintah. Nah, ini lawannya perintah, fi'il mudhari. Perintah dan larangan lawannya. Iya, larangan itu. Ada lam dan tak itu kan. Nah, tak. Iya. Ada huruf sukun itu. Ada larangan. Berarti didulukan ya larangannya kata-katanya ya. Terus so'ama itu to'ama itu apa artinya, Pak? To'ama makanan tak ada artinya, Pak. Makan. Makanan. Oh, makan. Makanan. Janganlah makan suatu makanan. Iya. Ya, janganlah suatu. Perintah lagi nih. Kalau ini yang belakang yang bawahnya ini amr ini ya. Makanlah. Kalau di atas larangan, kalau di bawah perintah. Makanlah. Perintah. Dalam kurung kamu. Makanan. Itu makanan. Kul, katakan. Dalam kurungkan kamu. Bukan katakan, makanlah. Kul ini makanlah. Kalau pakai qaf baru katakanlah. Ya. Maka setiap kata perintah atau larangan ya dalam suatu fi'il itu di dalamnya tersirat domir. Domir itu apa? Kata ganti dari suatu objek atau subjek. Nah, kebetulan di sini yang kul ini adalah kata ganti, dia kata perintah untuk menyuruh makan kepada kamu. Kamunya tidak tampak di sini karena sudah sudah ada di dalam adonan kata kerjanya atau kata perintah. Ya, kul makanlah ya kamu makanan. Nah, sekarang kita lihat ya, kul ya, ini ujungnya adalah sukun. Apa? Sukun. Ya. Sukun berarti jazm itu. Sesuai lah. Ya. Kita mencari fi'il atau kata kerja dalam keadaan jazm. Ada dua opsi ya, bisa menggunakan la atau bisa menggunakan kata perintah yang membuat kata itu jazm atau sukun. Ya. Oke. Sampai sini kita break dulu ya. Pasti banyak yang agak sulit karena baru mendalami ya, nggak apa-apa. Nanti bisa diulang lagi dengan lihat rekamannya. Ya, masih mau lanjut ke bawahnya, cuma dibaca doang ya, saya baca dulu ya dikit aja. Sudah sesuai ya? Mu'rab sama mabni. Nah, definisi yang sesuai saya utarakan tadi. Kalau mu'rab itu yang ujung harokatnya berubah atau perubahan akhir, kalau mabni yang ujungnya tidak berubah. Ya. Apa? Ada
apa namanya perubahan harokat, oke, baca sama ya. Ini sama ya, contohnya sudah ada juga ya. Ini tidak perlu kita baca, yang di bawahnya aja kita baca. Yang disebabkan ada faktor pengubah ya. Faktor pengubah itu adalah visible sama invisible. Ya, maksudnya gimana Pak Ustadz? Maksudnya gini ya. Maksudnya contohnya gini. Tidak saya bahas aja deh ya, karena takutnya kesulitan lagi. Ya, cukup ya. Ya, visible sama invisible apa Ustaz? Nanti kita bahas ya. Kalau yang ini sudah paham. Ini pengalaman yang di ini dulu ya, mengenai mu'rab sama mabni. Dan halaman selanjutnya silakan dilihat aja dulu aja ya. Ada membedakan mu'rab sama mabni. Dilihat aja, nggak perlu dibingungkan. Semua kata-kata tersebut akan bisa kita pahami jika kita sudah tahu mu'rab sama mabni. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya yang paling bawah tuh ya, tag ism. Domir itu kata ganti ya, bisa ana, bisa nahnu, bisa domir yang tersambung dengan ism. Contohnya tersambung dengan ism apa? Kita buka, itu kan bukumu ya, tersambung dengan ism. Itu nomor 1. Nomor 2, ism mausul, gampang. Contohnya apa Ustadz? Alladzi, alladzina, allati, itu bagian dari ism mausul. Wa juga sama. Isam isyarah. Isyarah tuh hadza, dzalika, tilka, itu bagian dari isam isyarah atau isyarat ya. Isyarat ya. Isyarat tuh jangan lupa isyarat. Nomor 4, syarah. Isam syarah apa? Syarah penjelas. Boleh. Apa contohnya? Boleh pakai yang tadi saya sebutkan ya. Misalnya gini. Hadzal kitabu allazi yaqra'uhu Muhammadun. Ya. Kasih contoh tulisan ya di sini. Apa contohnya dari ism syarah? Al-misal. Al-misal min ismil syarah. Asyarah. Penjelas. Ya, tulisannya apa gini? Asyara isyarah. Hadzal kitabu alladzi yaqra'uhu Muhammadun. Hadza al-kitabu alladzi yaqra'uhu Muhammadun. Artinya buku ini yang dibaca yaqra'uhu oleh Muhammadun. Ya, buku ini yang dibacanya oleh Muhammad. Jadi buku ini buku apa ya? Buku ini yang dibaca oleh Muhammad. Ya. Mana yang syarahnya? Yang syarahnya mana Ustaz? Yang syarahnya tadi kita bahas. Syarahnya bisa pakai alladzi yang menjelaskan ya, alladzi syarahnya. Oke, sampai sini kita coba ya. Contoh-contoh singkatnya aja. Ya, ism istifham. Ism istifham tuh tanda penanya. Tanda penanya apa? Contohnya di bawah sini ya. Ism istifham. Al-misal. Contoh soal Min
Misal min, Ismil ismil, istifham. istafhal, Contohnya istafham, apa? Istifham. Istifham. istifham, Ada apa aja? Saya kasih contoh nggak kalimat ya. Ma, ya, man. Terus apa lagi? Kaifa. Hal. Min. Aina. Oke. Contohnya singkat gini, titik-titik dan seterusnya. Contoh dari ism istifham. Istifham itu ada dua makna. Ya, istifham sebagai bentuk pertanyaan dan pernyataan. Apa? Bentuk pertanyaan dan pernyataan. Ya. Ma artinya apa? Man artinya siapa? Kaifa artinya bagaimana? Hal artinya apakah, dan terakhir dan mungkin ada contoh lainnya yang tadi saya sebutkan, min aina, dari mana. Oke gitu ya. Itu contoh dari ism istifham. Ya, lanjut ke bagian dzaraf. Sebagian dzaraf. Terakhir ya, dua lagi terakhir nih sebelum kepalanya ngebul ya. Enggak apa-apa ya. Syarab itu 6 dan 7 itu. Syarab dan isim fi'il. Betul, dua lagi aja. Misal min apa? Min al ismil dzarfi. Nanti tidak jadi PR ini ya, nggak apa-apa. Kita nggak pakai tafsir, yang penting ini dulu dipahami. Tafsir bisa pekan depan atau nanti kalau Ustaz Sarani atau siapapun yang masuk mengajarkan. Ism dzaraf, contohnya ada yang tahu ism dzaraf itu apa? Dzaraf itu penanda. Penanda ada dua, penanda waktu sama tempat. Dzarful makan sama dzarful zaman. Contohnya mana saat? Sepertinya saya nulis ya di sini. Nah ini dzaraf nih, contohnya nih ada nih. Ya. Dzaraf itu ada dua, dzarful makan, dzarful zaman. Ya, contohnya adalah dzaraf. Ya, kasih contoh ya. Ada sobahan, ada golan, oke. Sini ya di atas ya. Saya ubah copy paste ke atas. Sini. Mana tadi ya Allah? Atas ya. Contohnya di sini dzarafnya. Yauma idzin yasduruna su ashtatan. Ini dzaraf. Ini share screen kan Pak? Nggak kelihatan di saya. Betul. Ini share screen. Kelihatan, saya coba matikan dulu. Saya nyalakan lagi sebentar. Kelihatan? Ya, kelihatan. Nah. Berarti error ya tadi ya. Yauma idzin. Ya, yauma idzin bagian dari dzaraf. Yauma idzin. Ya. Dia menentukan zaman atau waktu. Itu yang pertama ya. Dzaraf zaman, nanti Bapak dan Ibu bisa baca ini, saya bagikan nanti. Ada dzaraf zaman dan makan. Itu contoh dari dzaraf zaman. Zaman itu apa? Waktu, ya. Zaman itu waktu, ya. Terus ada dzaraf makan. Makan itu bukan makan nasi, makan ayam ya. Makan itu tempat, ya. Posisi-posisi. Contohnya apa? Dzaraf makan, ya. Ada amama, waro'a, janiba, ala, fauqa, tahta, baina. Contoh dalam kalimat al-kitabu tahtal kursi. Sebuah kitab atau buku ada di bawah kursi. Maka yang mana yang dzarafnya? Tahta. Kalau yang di bawah, qalamu Fatimah fawqa sariri. Pulpennya Fatimah ada di mana? Ada di atas kasur. Dzarafnya mana dzarafnya? Dzarafnya ada di mana? Ada di fauqa. Fauqa bukan kasur ya. Dzaraf tuh yang menunjukkan sesuatu, tempat atau waktu. Nah, ini bagian dari dzaraf makan.
Nanti sekiranya ada waktu silakan dibuka ya. Akan saya bagikan ke Pak Agung ya. Sampai sini nggak perlu dibingungin. Yang terakhir ism fi'il ya. Ism fi'il itu apa? Ism yang seperti fi'il tapi tidak kita bahas sekarang karena ini akan ada di pertemuan ke-13 ke atas ya. Ke pertemuan 13 ke atas. Tapi contohnya di sini insya Allah ada juga ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya karena sudah ngebojol semua kepalanya ya. Ampun. Ya, capek Pak, capek. Ampun. Ilmunya terlalu berat. Aduh. Ya, ini cuma menjelaskan dari keterangan yang ada di buku. Ya. Jadi jika yang 1 kedua pertemuan kita ini sudah mulai oke dan paham, tambah jelas, tambah bingung kan gitu. Akan menambah Alhamdulillah Pak Ustadz. kegampangan. Mudah-mudahan saya nanti bisa mengikutinya. Amin. Ini ada halaman 9. Ini nanti di pekan depan ya dibahasnya ya. Sekarang kita buka dulu ya. Ini insya Allah di pekan depan karena hari ini banyak sekali halaman yang dibahas. 1, 2, 3, 4 halaman yang membutuhkan waktu bahkan lebih dari 1,5 jam. Ya, karena sudah panas juga kan. Ya. Kan yang penting dalam belajar ini kita memahami meskipun cuma sedikit itu nggak apa-apa. Oke, sampai sini. Pak Sueb mau bertanya lagi selain Pak Agung? Komaria ini nggak ada ya? Bertanya minta diberhentikan. Hukum keluar. Nggak bisa cepat-cepat Pak Ustadz. Ya, tahu yang disampaikan itu bagus, tapi saya belum bisa nyerna dengan cepat. Ya. Nggak apa-apa. Perlu waktu Pak. Perlu waktu. Gitu Pak ya. Agung aja yang bisa senyum-senyum aja gitu. Sampai habis rambutnya. Tadi mulai gondrong saya Pak. Oh iya. Iya Pak Ustadz. Sehat ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Ya. Itu yang Dokter Ermi itu saya sampaikan ke Pak Bambang. Pak Bambang perlu dipertimbangkan kapan bisa ditampilkan di Al Hidayah, saya bilang gitu. Oke. Ya, sehat-sehat semua ya, Pak Agung, Pak Sueb, Bu Santi. Ya, kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Pak Agung, Pak Sueb, semuanya. Saya mohon undur diri ya.